Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sumsel Menyapa dan kita sudah memasuki segmen dialog akan membahas mengenai mengoptimalisasi realisasi APBN Sumsel bersama narasumber kita Ibu Lydia Kurniawati, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan yang juga sebelumnya merupakan Kepala DJPB Sumsel. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang Mbak Kiki, Alhamdulillah baik. Selamat siang pemirsa TVRI Palembang. Baik, sehat selalu tentunya Ibu membahas Alhamdulillah sehat selalu dan tentunya kita akan membahas mengenai optimalisasi realisasi APBN di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kinerja triwulan saat ini kita triwulan nanti kita akan melaporkan kepada pemirsa terkait bagaimana kinerja sampai dengan triwulan 3. Baik. Kalau sebenarnya sekarang udah masuk bulan kedua dari triwulan 4. Triwulan 4 ya. Berarti kita akan lebih fokus membahas mengenai triwulan ketiga. Ini untuk triwulan ketiga bagaimana Bu kinerjanya, positifkah dan apa saja nih faktor-faktornya? Ya, pada waktu siaran publik beberapa waktu yang lalu di TVRI, pemirsa, bahwa kita dari Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa APBN di Sumatera Selatan ini tetap solid dan juga mampu mengikuti transformasi ekonomi di Sumatera Selatan. Nah, demikian juga pada kondisi triwulan 3 ini, Mbak Kiki, kita lihat masih solid dan optimis. Ditandai dengan apa? Yang pertama, kalau kita melihat anggaran pendapatan dan belanja negara itu, maka kita melihat lebih dulu adalah pendapatan. Kita lihat bahwa pertumbuhan pendapatan ini jika dibandingkan tahun sebelumnya tumbuhnya positif. Artinya bahwa pemulihan ekonomi di Sumatera Selatan itu terlihat dari apa pendapatan tumbuhnya positif. Walaupun ada beberapa jenis pendapatan yang masih negatif, tentu ini juga perlu menjadi pencermatan kita. Karena dari sisi pendapatan pajak tumbuh positif, sedangkan bea dan cukai itu tumbuh atau terkontraksi disebabkan oleh kondisi global. Kita tahu sekarang bahwa harga komoditas utama di Sumatera Selatan tinggi, seperti tambang atau sawit memang menurun gitu ya. Otomatis penerimaan dari sisi bea mengalami penurunan. Nah, kemudian dari sisi belanja, karena kita bilang solid dan juga optimis dari sisi belanja, alhamdulillahnya Sumatera Selatan belanjanya terakselerasi dan tumbuh positif lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Itu baik dari sisi belanja pemerintah pusat maupun belanja yang berasal dari transfer ke daerah. Itu tanda-tanda indikator yang kita bilang bahwa belanja pemerintah APBN di Sumatera Selatan ini solid dan tumbuh positif. Baik, solid dan tumbuh positif. Tapi berbicara mengenai pertumbuhannya ini, untuk angkanya ini di berapa persen Ibu? Dan juga nominal realisasi pendapatan dan juga belanjanya di APBN Sumsel seperti apa? Ya, kalau di belanjanya alokasi yang di Sumatera Selatan itu kan 45,9 triliun. Nah, saat ini sudah terrealisasi 29,6 triliun atau 64,55%, nyaris 65%. Ini kondisi sampai dengan akhir Oktober ya. Dan sekarang mungkin di akhir September karena di triwulan 3 dan sekarang tentu sudah bergerak lebih baik ya. Dari sisi belanja itu. Kalau dari sisi pendapatan itu dari target yang diberikan kepada Sumatera Selatan 19,3 triliun itu sudah tercapai 14,7 triliun atau 76%. Baik, 76% ya Ibu ya sudah tercapai. Ini kira-kira gimana Bu dari pandangan Ibu? Apakah nanti targetnya ini tercapai atau seperti apa nih Bu? Kami optimis dari kami di Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, kami akan mampu mencapai target dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Terutama perhatian kami tentu dari sisi belanja. Kenapa? Karena tahun anggaran ini akan segera berakhir. Betul. Kita sudah di bulan November, kurang lebih efektif tidak ada 2 bulan untuk segera menyelesaikan alokasi anggaran belanja di tahun 2023. Maka capaian saat ini yang 64,55% itu di triwulan 3, otomatis kita masih punya sekitar 20 atau nyaris ke 30% di
triwulan terakhir ini dan kami optimis untuk bisa mencapai serapan belanja tersebut. Baik, harus optimis tentunya ya, Ya. Bu ya. Tapi berbicara nih mengenai sektor dari pertumbuhan di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, Bu. Ini sektor yang menjadi faktor pertumbuhan kinerja dari APBN sendiri seperti apa, Bu? Kalau dari sisi belanja itu kan dibagi dua ya, belanja pemerintah pusat, Baik. kemudian belanja yang kami transfer ke daerah. Nah, dari sisi belanja yang kementerian dari pemerintah pusat yang sudah terrealisasi itu sekitar 59,14%, dan yang sudah kami transfer ke daerah itu 67,69%. Kami coba update dulu yang terkait kenapa kita bisa menyatakan bahwa realisasi belanja ini itu tidak hanya sekedar menjelaskan berapa rupiah yang telah direalisasikan atau jumlah uang yang telah beredar kepada masyarakat, tetapi lebih kepada apa sih bentuk-bentuk dari belanja pemerintah ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu contohnya selesainya pembangunan jaringan daerah irigasi di Lematang. Baik. Kemudian bendungan 3D Haji. Kemudian ada tol Simpang Betung Tempino. Kemudian ruang-ruang kelas baru yang ada di madrasah Aliyah Negeri baik FMTSN itu adalah wujud dari berapa persen belanja yang sudah direalisasikan tadi dan wujud manfaat bagi masyarakat. Baik. Terperbaikannya jalan, anak-anak sekolah yang mendapatkan bantuan operasional sekolah, mahasiswa yang mendapat kartu Indonesia Pintar, masyarakat yang mendapat kartu Indonesia Sehat, itu adalah bagian yang menunjukkan bahwa bagaimana belanja pemerintah ini sampai kepada end user dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, itu yang penting harus bermanfaat bagi masyarakat ya, dan juga harus terasa oleh harus masyarakat. Harus terasa, jadi tidak hanya fokus kepada sekian persen realisasi, tapi wujud dari persen realisasi itu bisa dinikmati dan dilihat secara kasat mata oleh masyarakat. Baik, apalagi bisa dilihat dan dimanfaatkan oleh masyarakat ya Ibu ya. Betul, Mbak Kiki. Tapi kalau untuk belanja negara dan juga belanja modal ini apa saja sih Bu yang mempengaruhi adanya peningkatan dari belanja dari dengan APBN ini Bu? Yang mempengaruhi peningkatan belanjanya atau? Ya, peningkatan belanjanya. Kalau peningkatan belanja dalam hal ini secara keseluruhan sebetulnya sangat tergantung pada rencana pembangunan jangka RPJM nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional yang kemudian diturunkan di daerah. Kembali lagi tentu kepada target-target pemerintah. Jadi kalau fokus 2023 ini ada beberapa yang memang menjadi perhatian, salah satunya adalah infrastruktur. Kemudian perhatian kepada sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia. Nah, terkait dengan pembangunan infrastruktur tadi saya sudah jelaskan kepada pemirsa TVRI bahwa dari sekian besar realisasi belanja yang sudah dikeluarkan dari rekening kas negara kepada masyarakat itu banyak hal yang sudah dinikmati oleh masyarakat. Apa yang dapat memicu kenaikan daripada alokasi belanja? Tentunya program kerja dari kementerian lembaga masing-masing. Selain program kerja dari kementerian lembaga, juga jika terkait transfer ke daerah, misalnya dana alokasi khusus fisik, itu mengapa terjadi peningkatan misalnya dari tahun ke tahun? Tentu berdasar pada kebutuhan pemerintah daerah setempat. Karena pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, pembangunan kesehatan itu harus inline antara rencana pembangunan jangka menengah yang ada di daerah disesuaikan atau diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah yang nasional. Baik, tapi nih Bu, berbicara mengenai daerah dan juga untuk desa-desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini untuk realisasi dari penggunaan dana desa dan juga hasil kinerja anggarannya seperti apa Bu untuk di Provinsi Sumatera Selatan? Iya, kalau dari sisi dana desa itu pemirsa TVRI dan Mbak Kiki, dana desa itu merupakan salah satu dari jenis transfer ke daerah. Baik. Jadi pusat memberikan transfer ke daerah dalam bentuk dana desa. Sampai dengan saat ini untuk dana desa di Sumatera Selatan itu telah terrealisasi 74,29% dari pagu.
Terrealisasi itu dalam pengertian kami dari pusat sudah menyalurkan sebesar 74,29% ke desa-desa di Sumatera Selatan. Memang jika dilihat dari pertumbuhannya dibanding periode sama yang tahun lalu, itu terlihat ada kontraksi atau penurunan 5,52%. Tapi sebetulnya terlihat menurun ini bukan dalam konteks bahwa tidak terjadi akselerasi dari sisi penyaluran dana desa, namun di bulan November ini ada penyaluran dana desa tambahan. Karena pagunya bertambah, otomatis menjadi realisasinya terlihat menurun dibanding periode yang sama yang tahun lalu, karena tahun lalu tidak ada dana desa tambahan. Oh baik, tahun lalu tidak ada dana desa tambahan, kalau tahun ini ada? Ada dan baru disalurkan di bulan atau baru dimasukkan ke dalam alokasi pagunya di bulan November ini. Baik. Otomatis akan menurunkan realisasi jika dibanding tahun sebelumnya. Baik, untuk penambahan dana desa ini faktor-faktor yang dipengaruhi apa saja, Bu? Yang pasti pemirsa TVRI dan Mbak Kiki, kenapa sih desa dapat dana tambahan gitu ya? Karena dinilai dari kinerja desanya. Nah, maka ini menjadi perhatian penting juga pada seluruh masyarakat, terutama di desa, untuk saling berkompetisi gitu ya, untuk memberikan kinerja terbaik sehingga periode berikutnya dapat mendapat dana tambahan. Apa saja kriteria utamanya? Yang pertama adalah desanya bebas dari korupsi. Oke, itu nomor 1 ya, Bu ya. Kemudian mereka telah menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat desa sesuai kriterianya. Kemudian desa telah menganggarkan bantuan langsung tunai. Jadi ada beberapa desa yang kemudian bukan tidak bisa menganggarkan ya, karena tidak ada sasaran yang tepat untuk mendapatkan BLT maka tidak menganggarkan. Artinya mereka juga diberikan tambahan tetapi tidak sebesar pada desa yang telah menyalurkan bantuan langsung tunai. Kemudian kriteria kinerja, yaitu kinerja pemerintah desa, antara lain kinerja keuangannya dan kinerja pembangunannya. Jadi ada indikator-indikatornya di dalam penilaian itu. Kemudian ada kinerja terkait tata kelola keuangan desa dan akuntabilitas keuangan desa. Tentu di mana di sini desa harus mampu taat, comply terhadap penyusunan APB desa dan kemudian mempertanggungjawabkan APB desa tersebut. Selain itu, kriteria yang berikutnya adalah desa telah mendapat berbagai penghargaan dari berbagai pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait. Baik, ini enggak sembarangan berarti ya Bu ya, penambahan desa harus ada kinerjanya dan juga kinerja ini kalau bisa tetap dipertahankan ya. Tetap dipertahankan. Baik, dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda berikut. Untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Sumsel Menyapa. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo deh. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua nih. Milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen, jangan tak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan bela gicak, nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mano kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah bakatnya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumsel Menyapa. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai mengoptimalisasikan realisasi APBN Sumsel. Sebelumnya kita membahas mengenai penambahan dana desa ini. Untuk desanya sendiri ini berapa desa Bu yang diberikan penambahan APBN ini Bu? Ya, Mbak Kiki dan pemirsa TVRI, desa di Sumsel itu 2.800 sekian ya. Dan yang mendapatkan tambahan ini 563 desa, kurang lebih 19% dari seluruh total desa. Artinya kita masih perlu mendorong untuk desa yang lain itu juga comply terhadap kriteria mendapatkan tambahan, karena kriteria mendapat tambahan itu adalah sebagai bagian pendorong untuk mereka memperbaiki tata kelola keuangan desa, untuk memperbaiki kreativitas dan inovasi yang harus juga dimiliki oleh desa, terutama adalah bagaimana peran teman-teman di desa untuk memberikan dorongan penurunan angka kemiskinan di desa tersebut. Baik, tentunya juga kinerja itu menjadi penilaian penting ya dari. Ya, satu lagi tadi ya? karena ada salah satu kinerjanya kriteria utama itu adalah bebas dari korupsi. Artinya bahwa tidak ada pelanggaran hukum di semua level, termasuk kepala desa, jajaran aparat desa, itu menjadi kriteria utama. Baik, dan dana desanya digunakan dengan tepat sasaran. Betul. Baik, mengenai realisasi belanja dan juga pendapatan saat ini Bu, apakah berpengaruh dengan naik turunnya inflasi? Kalau berpengaruh secara langsung, sebetulnya intervensi fiskal atau kinerja fiskal ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Karena belanja pemerintah ini bagian dari produk domestik bruto dari sisi pengeluaran pada sektor administrasi pemerintahan. Dan alhamdulillahnya berdasarkan rilis BPS kemarin bahwa Sumsel ini pertumbuhan ekonominya tumbuh 5% sekian, lebih tinggi dari nasional. Baik. Dan kontribusi dari administrasi pemerintah itu paling tinggi di sisi PDRB, sisi pengeluaran. Nah, jika pertumbuhan ekonomi bagus, ini diharapkan bahwa tekanan inflasi tidak menggerus kebermanfaat dari pertumbuhan ekonomi yang bagus. Maka apa peran fiskal atau peran belanja pemerintah jika kita melihat kondisi inflasi Sumatera Selatan berdasarkan rilis kemarin itu lebih tinggi Sumatera Selatan dibanding nasional. Baik. Dan pemicunya adalah dari unsur volatile food atau kalau langsung produknya itu adalah beras. Jadi beras itu menjadi pemicu tingginya inflasi. Artinya harga beras perlu dilakukan pengendalian di Sumatera Selatan. Namun dari kami Kementerian Keuangan sangat mengapresiasi kinerja dari tim pengendali inflasi daerah yang tentu dalam kurun waktu beberapa bulan ini mampu melakukan aktivitas untuk mengendalikan inflasi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah operasi pasar. Betul. Maka terkait operasi pasar kita hubungkan dengan belanja pemerintah. Karena ada beberapa kementerian lembaga yang memiliki alokasi untuk pengendalian inflasi. Contohnya di di Dinas Perindustrian Perdagangan yang juga mendapatkan alokasi belanja pemerintah. Peran dari Dinas Perindustrian Perindak ini tentu memiliki tugas fungsi untuk mengintervensi harga beras di pasar dengan melakukan operasi pasar. Kemudian ada juga di PUPR,
satuan kerja pekerjaan umum. Nah, apa hubungannya? Alokasi yang kita letakkan di situ adalah untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Jika konektivitas bagus, keterhubungan antar daerah bagus, maka harga itu akan bisa dikendalikan. Berbeda dengan jalan yang tidak terhubung, makin panjang, membutuhkan BBM yang tinggi, otomatis meningkatkan harga pangan. Oleh karena itu, apa peran belanja pemerintah ini? Maka pada satuan kerja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki alokasi pengendalian inflasi, periodenya tinggal 2 bulan lagi, mari kita gunakan belanja pemerintah untuk mengintervensi tingginya atau naiknya harga beras di Sumatera Selatan. Insya Allah inflasi akan terkendali. Baik, inflasi harus terkendali tentunya ya Bu ya. Tapi ini berbicara mengenai realisasi dari APBN sendiri masih dari target 30% ya Bu ya, sekitar 30% ya. Yang sisanya di tiga 3 bulan terakhir. Ini bagaimana Bu antisipasi dari DJPB sendiri untuk menjelang nih penutupan akhir tahun? Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan setiap menjelang akhir tahun akan mengeluarkan satu regulasi yang disebut langkah-langkah akhir tahun anggaran. Di situ kami menjadwalkan terkait kapan satuan kerja itu harus mengajukan permohonan pembayaran. Baik. Jika lewat dari itu maka kami tidak bisa menyalurkannya. Dari situ kita sebetulnya bukan mau membatasi realisasi belanja, tetapi lebih meningkatkan awareness, kepatuhan dari satuan kerja agar belanja itu bisa keluar secara proporsional di setiap periodenya, mau quarter to quarter atau month to month. Sekarang tinggal 2 bulan, maka perlu pengaturan itu agar alokasi belanja yang memang sudah kita letakkan di satuan kerja kementerian lembaga sedemikian rupa bisa dieksekusi dengan baik sampai dengan Desember. Khususnya adalah pekerjaan-pekerjaan kontraktual. Karena hampir sebagian besar kontrak itu pasti akan selesai di 31 Desember. Nah, batas-batas akhir tahun anggaran ini membolehkan, misalnya di batas nanti pertengahan Desember pekerjaan belum 100% selesai, tapi APBN atau belanja pemerintah akan disalurkan 100% dengan satuan kerjanya menyerahkan jaminan garansi banknya. Ini adalah satu langkah bahwa realisasi belanja harus gitu ya. Meskipun belum tutup tahunnya, belum akhir di 31 Desember kontraknya, kami akan salurkan 100%. Namun disediakan jaminannya. Jadi langkah-langkahnya pertama ada langkah-langkah akhir tahun anggaran, yang kedua adalah mengguidance Satker bagaimana mereka dapat yakin bahwa pekerjaan selesai di tahun ini juga. Karena kalau selesai di tahun ini juga maka dampaknya bisa dirasakan di tahun ini juga. Jika selesainya mengalami kemunduran sampai dengan tahun depan, maka dampak anggaran yang saat ini baru dinikmati di tahun depan. Baik, terakhir ini Bu, himbauan untuk para OPD dari pemerintah provinsi untuk optimalisasi kinerja APBN. Ya, silakan. Himbauan kami dari Kementerian Keuangan tentu tinggal 2 bulan lagi, tidak sulit untuk melihat berapa sisa anggaran yang harus direalisasikan. Maka lihat kembali alokasi belanja pemerintah yang harus direalisasikan tahun ini dan ingat itu harus kembali dan bermanfaat bagi masyarakat demi Sumsel maju untuk semua. Baik, untuk Sumsel maju untuk semua. Terima kasih Ibu Lydia Kurniawati, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dirjen Perimbangan Keuangan. Kita telah membahas mengenai mengoptimalisasikan realisasi APBN. Terima kasih Ibu. Dan saudara, demikianlah Sumsel Menyapa kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.